menjaga gudang MBG itu. Termasuk itu. Offset. Jadi rencana kemarin aku sempat terpikir tuh, gimana ya masyarakat setempat itu untuk sholat Jumat tuh Iya. dengan situasi nggak habis bayang. karuan lah Terpikir. Presiden Indonesia. Presiden kita Gemoy. ya si Gemoy. Kigas. Kami akan terus melawan dan tidak akan pernah diam. Kami hadir di bayang-bayang kalian. Untuk selanjutnya, untuk negara bukan hal yang diharapkan, tapi hal yang harus dilakukan. Bahwasanya bencana ini belum selesai, pemulihan harus dilakukan. Kawan-kawan di sini ada yang pergi nggak? Rata-rata ini semua, Ini semua pergi nih. semua. Semua Tim pergi. inti ya? Ini Tim inti lah kita tim bilang. inti. Memang gokil. Aplaus lu. Gokil. Oke, welcome Misbah. Yo. Selamat datang di ini dia ceritanya. Oke, jadi dari beberapa kulihat scroll di media, jadi ada beberapa banyak kasus sebenarnya nih. Oke. Ada ngikutin nggak? Adalah karena aku Nih, lihat bentar, kasus apa nih? kasus Oh, pikir keras, asik nih. Kasus apa? ya lagi-lagi oknum lagi-lagi. Oknum. Oh enggak juga oknum yang saya terlalu bersembunyi di kata Hampir satu company ya. yang coklat lah instansi. Oke, benar coklat. Sempat terbaca? Sempat terbaca nggak sih? Hah? Kalau kita bilang baca, Ya kita pingin pendapatnya aja nih sebenarnya. kalau kita Kita bilang nggak salah kan kita ngasih ini kan. Ada tercatat di KUP baru nggak? oh, mak. Ada. Aman. Ya Aman, intinya aku kasihku ya yang reformasi itulah yang lagi digencar-gencar. Oh kan. itu ya. Nggak ada, nggak apa-apa. Boleh lah. Kalau kita pingin opininya, Bung Misbah. Memang dari beberapa dekade yang kebelakang lagi dan lagi hal tersebut terjadi dan lagi juga kita prihatin. Sebenarnya kita prihatin Dengan ininya, Dengan dengan kejadian itu. karena kenapa hal-hal yang terulang yang hal yang sama, berarti saat kita tidak prihatin, tidak memikirkan, tidak peduli, kita tidak mungkin kita bicarakan hal ini, tidak mungkin Iya. hal itu viral karena kita peduli, mungkin Betul, itu. Dan juga represif dari aparat Iya. bukan hanya terjadi di hari ini, dari beberapa tahun kebelakang Sebelumnya udah sebenarnya. udah terjadi. Kayaknya sebelum kita lahir udah ada. Udah ada Kejadian Oh, tuh ya. mak. era berganti fase rezim segala macam insiden itu tetap ada. gitu. Kalau dalam hal saya pernah menyatakan bahwasanya ini penyakit kronis. Untuk mereka-mereka tuh. Kronis sudah. Dasar dibakir. Untuk mereka- Nggak ada obat. Jadi untuk kita kasih obat nggak ada penawarnya nih. Ya. Emang udah ya ini kerjaan mereka berarti. Apakah itu kerjaannya? Kenyataannya itu tapi Ya, itu yang jadi apa? Masyarakat lihat sendiri ya. ya Itu yang Apalagi- kejadian yang sampai berdarah tuh itu apa? bentar. Siswa apa atau apa tuh? Seringnya apa tuh? Sering kali. Dagang kopi kita nggak ada nih kopi. Kopi. Rokok lah. penenun bakar nih. Biar nggak mau? tegang kali kan? Kopi mau, Bung? Boleh pinjam tuh Bismillah. bentar. Oke. Kopi. Boleh. Kopi lah. Biar asik. Friend. Biar tenang sedikit nih kan. Oke, thank you. Mak. Oke, thank you Pio. nih. Kopi sahur. Thank you Pio. Jadi menjelang sahur nih kita tetap wajib ngopi. Biar tenang sedikit. Karena aku kalau Iya. lihat Masih lu masih ada? Ingat Oh, nggak besar lagi ya? Lewat dah. Udah lewat. Sinyal. Oke. Karena aku Apa tadi? kalau lihat Misbah nih yang masih inilah melintang di Melintang-luntang. pergerakan. Luntalan tuh. Nama dia Misbah Bulan, aku teringat tuh, kampusnya Muhammadiyah juga. Ini untuk kawan-kawan searching aja nanti namanya Haji Misbah. Haji Oh. Misbah. Haji Misbah. Misbah. Ya. Islam kiri gitu kan. Misbat. Karena aku kalau baca itu teringat dia yang masih melintang di kewarasan pergerakan untuk negara kita tercinta lah. Itu isbat nggak?
Kan Misbah. Oke Oke, lanjut. oke, oke, oke. Karena lucunya juga setelah kejadian yang di itu daerah mana lu yang anak-anak tuh? Yang berdarah ya, Ya, itu di Kota Tual, Maluku kalau nggak salah. itu di Maluku. Nggak jauh dari situ kan langsung di ini di Di Melabuh. Melabuh. Dan Ah, ngeri kalau kita lihat videonya. Karena sebetulnya banyak insiden-insiden kayak itu, cuma Insiden. kurang terfokus juga kan untuk masyarakat ini untuk mengekspos. Tapi kalau satu sisi kan, kalau kita update terkait hal-hal yang kayak itu banyak tuh data yang kita dapat. Namun hari ini kenapa kita terfokus, karena memang viral ya. Karena korbannya pun anak-anak, Ya, masih pelajar lah kita katakan. Tapi kalau mahasiswa yang begitu kan udah biasa, bahkan ratusan, puluhan, bahkan ribuan gitu. tapi dalam apa namanya dalam ini masa kerja presiden sekarang kira-kira nih berapa ada kejadian kayak itu dah? untuk yang sekarang. Dari Agustus kemarin kan cukup banyak, bahkan tujuh. sampai sekarang kan. 7 Iya, sampai ya, 10 di lah. Agustus ya. Dari awal Agustus yang juga yang masih Yang di ditangkap Padang. kan, yang masih diproses juga Masih ada. dari Kawan-kawannya. kawan-kawan Tapol ya. lihat. Memang itu kira-kira harus kayak mana? Kayak mana cara kita untuk menyampaikan ke mereka tuh bahwasanya itu salah? Yang pertama, kalau skop umumnya ya, mereka kan sudah digodok nih untuk mereformasi hal tersebut. Namun Reklamasi instasi ya. ya Termasuk kayak ini apa menjaga gudang MBG itu. Termasuk itu. trip, offset. Jadi Nggak ada fluid lah. Keamanan ya. jadi yang umumnya pemenahan diri, Pemenahan diri. Ya, aku melihat maksudnya harus ada introspeksi lah terkait banyaknya peristiwa tersebut kan, untuk lebih baik lagi. Tapi Iya. masanya nggak baik-baik aja, nggak sehat-sehat aja. Bahkan kayak dibilang Wismari, makin kronis, makin kronis. makin Jadinya. parah. Kalau kita kaitkan dengan yang pas di DPR, yang disampaikan Yang- oleh Kapolri, kan sangat vokal dia di DPR. Nggak kredit. Namun saat kejadian seperti ini, di mana beliau untuk menyampaikan sevokal itu? Kenapa ciut? Ya, seumur betul. hidup. Karena kan ini juga apa namanya sampai yang kejadian apa yang apa tuh sama oknum tuh juga saya nggak tahu kalau itu mencekik itu bakalan Bakal mati, membunuh orang. bunuh orang. Ya. aneh sebenarnya. Ya begitulah. Ada obatnya. Maka kira-kira apa obatannya? Bubarkan. Narkoba. Ngeri ya. Tapi patut dicoba kayaknya. Betul, dicoba ya. Patut dicoba. Betul. Dicoba. Ganti ini sistem ring. Dia lebih berfungsi. Atau Damkar kalau enggak. Damkar. Oke, damkar sekarang udah ada tuh nomornya tuh. Kalau kalian ada kucing tersangkut atau apa, udah bisa tuh di Banda Aceh. multi job desk, Ya. semua aman. Lebih responsif. Lebih cepat kan? Lebih cepat orangnya. Mungkin nanti kita Ada bisa nih. uji eksperimen sekali. Kan ada tuh yang nomor telepon polisi sama nomor telepon Siapa damkar. yang Siapa yang lebih cepat? jauh, ya? Ini 10 menit katanya. Tapi kalau di polisi udah ada update-nya. Oh. Jadi dia ketika nomor itu kita tekan, nomornya kan Langsung untuk masuk ke sender. seluruh nih nomornya tuh. Jadi kalau ditekan nomor tuh, dia langsung sangkut paut ke, misal kita daerah sini nih, langsung paut ke polseknya langsung. Oh. Kalau oke. yang sekarang, Ada orang di polsek tuh. Nah malam maksudnya. itu kayak mana? Ya aku kayak, ya pasti ada lah Ada, penyakit ada. mager-mager Ada. kayak Oh, penyakit gitu, mager kirain ada Penyakit orangnya. mager, Ada, segala pasti macam. ada. Oh wah. Walaupun 1 kali 24 jam presisinya kan, melindungi, Ya. mengayomi dan mengamani, tapi realita yang kita lihat hari ini pun, ya gitulah, Kejadiannya. tergantung. Tapi aku tapi ada hal yang positif yang kulihat. Aku juga salut sama pemerintahan kayak aparat-aparat yang lainnya dengan 3 buah macam-macam tuh. Tapi mereka ketika berada di masa bencana kemarin itu kayaknya hampir 24 jam mereka ganti-gantian tuh Sip ya. shiftnya untuk apa namanya? Apa bahasanya menanggulangi Respon. apa nama? Pemulihan lah pasti. Pemulihan untuk
bencana tuh kan, termasuk salut tuh, karena mereka menghabiskan waktunya ya untuk masyarakat juga sebenarnya. Ya Oke. karena ini karena tersorot aja mungkin kan. Karena yang sering lah kita berikan guyon ya, misalnya no viral no justice segala macam. Ya. Kalau nggak viral kan nggak ada justice-nya, kita lihat. Apalagi di Nggak ada era turun. Nah, apalagi di era digital apalagi ya era kan. digital. Yang untuk framing angle segala macam masih berkontribusi ya, kita tetap apresiasi. Apresiasi. Gitu. Tapi Ya. ketika fakta lapangannya ada sebenarnya. Ada sebenarnya. Mungkin nih lebih spesifiknya karena Bung Misbah Ya kita perlu dengar nih. sempat turun ke lapangan. Ya. Kita perlu berbagi berbagi situasi lah. lapangan lah. Karena di media kan ada beberapa yang lagi aktifnya masih ini, ada beberapa media kayak kita, bukan media sebenarnya nih, di NGO, organisasi-organisasi lah kita bilang, LSM kayak kita bisa, habis itu ASER Ya. ASER dan yang lain-lain lah masih Masuk tim aktif. Malaka. Malaka Malaka. Project ya. Termasuk sampai-sampai kan kita bisa tuh kan orang ini buka volunteer untuk branding, bukan branding, mengekspos Expose. di media terkait itu kan. Ya. Mungkin coba kita mau dengar lah cerita dari Bung Misbah. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke situ, menyikapi hal tadi ya. Bahwasanya Sambung lagi nih. dikit nih. Oh, oke. Disclaimer mungkin ya. Asik ya. Mereka ada karena Sekali diadakan. Karena diadakan. Mereka ada karena diadakan. Alhamdulillah. Nah, kenapa maksud dari yang saya sampaikan tadi bahwasanya mereka ada karena diadakan? Mereka Komando One Action. Ya. Itu yang pertama. Nah, hari ini kalau kita lihat, apakah banyak relawan yang turun ke lapangan? Banyak. Cuma nggak sempat pegang HP aja. Nah, itu betul. Nggak sempat pegang HP karena memang nggak ada listrik. Mungkin Iya. mereka ada persiapan, ada king setnya di mobil kan? Ya, kalau mereka udah pasti ada. Oh, ada. Ada pasti ada, karena kan turun ke lapangan mereka tetap wajib bawa safety termasuk kayak Starlink Kawan kita mas. bawa. Iya, kita bawa itu di mobil lengkap tuh orang tuh. Nah. Karena sempat ada beberapa yang kita lihat. Nah, lagi-lagi di media kita lihat kan. Makanya kita perlu dengar dari Bung Misbah. Nah, itu kan mereka ada karena diadakan. Itu disclaimernya. Apakah ada yang lainnya? Banyak. Sangat banyak. Namun yang kita lihat di media memang yang terlihat saja, Seviral itulah. seviral itu, dan yang disorotkan yang terlihat saja. Tapi Iya, ada beberapa spot-spot yang nggak terlihat nih Di daerah Aceh juga. di daerah Aceh tersendiri. Karena memang skop yang bisa kita gapai itu daerah Aceh kebetulan. Dan kita pun berada di daerah Aceh, sehingga ya sangat prihatin lah dengan udah masuk ke 3,5 bulan. Iya. Dan lagi Sampai puasa. lagi Bulan Ramadan ya. bulan Iya. Ramadan. Bentar lagi pun Idul Fitri Sampai gitu. sekarang masih ada yang tidur di tenda. Hampir kemarin info terakhir 39.000 masih ada yang di tenda. 39.000 jiwa. 30 jiwa. Karena kalau lihat pengguna itu banyak tuh kayak pengen lebaran di rumah kalau bisa. Kemarin kan kalau bisa megang di rumah ini, hati kita pun sebagai masyarakat Aceh khususnya kan tersentuh gitu dengan harapan mereka ada anak-anak segala macam, dan kita nggak bisa mengkiri juga bahwasanya hari ini kita masih melihat dengan mata dan kepala jernih, maksudnya masih banyak lah yang peduli terhadap Aceh. Betul. Itu aku Karena memang kalau masyarakat Aceh sendiri sebenarnya mau bagaimanapun keadaan mereka tetap mau di tempat rumahnya sendiri. Betul. Dan satu lagi mungkin menjadi tendensius bagi diri kita sendiri kan. Sedikit ada hal yang ganjal lah di saat kita buka media sosial, mau ngelakuin upload, apalagi bulan Ramadan. Biasa kan ada tuh tren tuh foto makanan. Iya, betul. Ini loh makanan kita bukaan hari apalagi ini. megang kemarin kan banyak tuh. Megang ya. Megang, ya. war takjil dan sebagainya. Tapi di saat kali ini jangankan orang lain, kita sendiri pun kita naik, mungkin ada yang lihat dari korban bencana sana. Semewah itu, ataupun bisa nggak ya kita kembali lagi
dengan versi itu. Ya makan enak pun nggak selera kayak itulah gitu kan. Karena udah kondisinya Ya, dengan beludak dengan masih ada harapan yang lebih besar lah dari apa. Ya, apalagi ini kan mau lebaran. Saat ya lebaran nanti kita mungkin sering post kan foto keluarga di rumah, itu jamuannya. Tapi tuh kali ini mungkin agak sedikit takut nih. untuk Bukan takut karena apa? Mungkin terlalu tendensius, emosional. Iya. Apalagi kita yang udah lihat langsung, ini kapan Bu selesainya? Apakah ini nggak akan selesai? Iya. Karena negara punya instrumen itu semua. Kan kita punya adalah harapan besar yang kita taruh pada mereka. Iya, iya. Tapi sampai saat ini yang kita lihat apa negara ada tapi dalam bayang-bayang. Dalam bayang-bayang ya kayak kita kejerut kepala kayak keluar bintang gitu ya. Tanggung-tanggung. Saya aku menarik juga tadi Misbah juga singgung tentang ya yang aku tangkap ya keberpihakan media lah. Mungkin aku kawan-kawan juga penonton masih ingat lah gimana insiden yang salah satu reporter CNN gitu. Ya, CNN Nusantara. CNN. Tiba-tiba di take down segala macam ya keberpihakan media lah. Dan Misbah pun malah melintang tuh. Aceh Timur, Takengon, balik Banda Aceh buka posko di DPRA. Bolak-balik memang. Bolak-balik memang. Yang aku mau lihat dari Misbah yang pengen ku dengar, gimana sih kejanggalan-kejanggalan yang kawan-kawan aliansi Rasain di lokasi yang lapangan. nggak terfokus oleh media, yang nggak track post gitu. Oh, oke. Banyak sebenarnya hal-hal yang tidak terekspos yang menjadi gimana ya? Hal yang menarik sebetulnya dari bagaimana kita berjibaku saling. Salah satu kayak kemarin tiba-tiba datang nelayan ke posko, kami ada kapal nih, ada nggak mau dibawa pakai kapal, kan masih putus jembatan semua tuh. Memang nggak bisa akses, kita Banda Aceh nggak bisa keluar, dan dari luar nggak bisa ke Banda Aceh, dan kebetulan logistik emang udah numpuk kali di posko. Dan salah satu permasalahan kita juga di keuangan kemarin kan, keuangan tuh keberangkatan. Nah di situ ada nelayan datang, kami mau berangkat ke Krungguku khusus bawa logistik, dan itu pure. Kami nggak nyangka, bosnya kami kira itu pertama dari pemerintah, tapi emang pure nelayan. Dari dia terdampak juga. Dia nggak terdampak, memang dia pengen nyemangin aja kapalnya untuk diberangkatkan, karena aku punya ini yang bisa membantu nelayan. Itu salah satu nelayan Lampulo di Lampulo. Sampai saya berangkat ke Aceh Tamiang melalui kapal nelayan, lalu singgah di Krungguku dengan total di laut itu 27 jam. 27 jam? 27 jam ke Sumawi. Sehari, iya. 1,5 hari. Sehari 7 jam? Ya, kurang lebih. Padahal kalau naik darat lebih cepat. Lebih cepat sebetulnya. Karena akses tadi. Iya, akses tadi banyak yang putus. Jadi hal-hal kecil seperti itu nggak terekspos, dan sampai sekarang pun nelayan tersebut nggak pernah saya lihat di media. Nggak pernah ada terekspos juga. Nggak pernah terekspos. Padahal untuk kita berangkat dari Lampulo ke Krungguku itu makan biaya besar. Banyak untuk solar lagi kan? Solar untuk kapal nelayan. Karena kapalnya bukan kapal kecil, emang kapal yang besar. Oh, yang berangkat berbulan-bulan tuh? Ya betul. Karena satu sisi gini kan, saya dalam awal-awal bencana kemarin ya, hampir 1 bulan tuh, dan kita melihat bahwa masih ada tuh daerah-daerah yang belum dapat bantuan gitu, belum track post lah. Baru track postnya ketika sudah 1 bulan bencana gitu, baru track post beberapa daerah-daerah yang agak pelosok ini kan. Kemudian aku melihat bahwa ketika bulan Agustus juga tuh momennya, ketika ada parade segala macam kan, itu banyak kali itu apa alutsista segala macam cukup mewah, dan ketika bencana kemana barang tuh kan kayak itu, sampai harus sewa pinjam segala macam kan. Nggak masuk akal bagi ibu. Mungkin 17 Agustus tuh sewa juga nggak, itu nggak tahu gitu, mungkin di chat dulu Kak. yang ada berjalan yang sangat berguna, robot. Tapi robot tuh nggak dipakai ya. Robot tuh kayaknya lagi pemulihan otak servernya mungkin nggak sesuai dengan biaya lagi ya, anjing yang sebenarnya mungkin tersebut. Mungkin di situ. Iya, kurang track post. Dan aku pun melihat hari ini pun negara gengsi. Aku nggak menyalahkan siapa pemangku jabatan negara hari ini kan.
cek gengsi ketika kawan-kawan koalisi masyarakat sipil menyuarakan untuk tetapkan bencana nasional biar bantuan dari negara luar bisa masuk segala macam, kita gengsi. Bosnya aku melihat hari ini gengsi tersebut nggak introspeksi diri, kegagalan food system waktu itu. Ya betul. Sepakat. Gengsi selaku kita bisa atasi segala macam, ya inilah hasil dari mengatasi tersebut sampai berbulan-bulan. Ya. Sampai Dan negara congkok. Antara congkak ke congkak nih. Jadi kan sempat tuh kayak kawan-kawan di sini ada yang pergi nggak? Rata-rata ini semua. Ini semua pergi nih. Semua. Semua pergi. Ya? Ini Tim inti lah kita bilang. Memang gokil, aplos lu. Gokil. Yang berjibaku dari awal bencana memang. Jadi plot twist nih. Langsung dikit. tanggap ya. Plot twist memang mungkin bukan untuk menyombongkan nggak nih sebenarnya. Posko Aliansi Mahasiswa Aceh itu adalah posko pertama kali sebelum Ada. pemerintah Ya betul. ada. Dan itu bukan harus kita kagumi, nggak. Saya untuk menjadi motivasi kita bersama bahwasanya pemerintah harusnya bermotivasi lah dari posko ini. Kok lebih cepat. Tanggapnya lebih cepat tanggap masyarakat. Ya. Kan negara punya segala instrumen. Iya. Dan dari kawan-kawan aliansi pun yang aku lihat bonusnya itu berdampak, bahkan setiap gampung-gampung yang ada itu juga buat posko sendiri. Iya. Itu. Ada. Itu luar biasa, mungkin motivasi dari apa yang kawan-kawan buat gitu kan. Yang terakhir baru disusul oleh pemerintah. Dan itu menjadi satu hal yang mungkin nggak terpikirkan bahwasanya kesadaran kolektif itu disitulah ya. Itu Di situ gotong baru royong tuh betul-betul terlihat memang ya. Real apalagi bahwasanya. sesama kita kan, sesama Aceh gitu. Jadi Iya. jiwa-jiwa sosial tuh betul-betul hidup. Karena kalau kita lihat pun di video kan banyak tuh relawan yang hadir di beberapa daerah, bahkan mereka dijamui Ya, sama masyarakat itu sendiri. itu ada satu kisah Ya, juga. Kita tuh. harusnya dikasih kelapa, Ya. dikasih makan Durian lah, makanan, walaupun memang makanannya mereka di Ala posko itu kadarnya. ala kadar. Tapi pemulia Jami itu betul-betul Tetap, hidup. Betul. tetap ada. Secara adat istiadatnya memang masih hidup. Keren, memang keren. Memang Aceh ini tepatnya ada salah satu kisah itu di Bener Meriah, di Aceh Tengah atau Bener Meriah, lupa, di Kuyun kalau nggak salah. Kuyunuken Kuyun atau di mana tuh? Kuyunuken? Takengon, Aceh Tengah, Takengon, Aceh Tengah. Aceh Tengah ya. Jadi di saat itu kebetulan kawan-kawan ada yang bergerak ke Aceh Tengah itu melalui via darat, jalan kaki hampir seminggu dengan bawa logistik 3 ton. Oke. 3 ton. Logistik 3 ton. 3 ton dipangkul. Sebanyak kurang lebih Sortir. 40 orang lah kurang lebih. 40 orang memang nggak terekspos, itu memang nggak fokus di eksposnya, memang kita fokuskan untuk ini kita cara nyampe. Nah, jadi kan memakai via Juli, Birun, Iya. jalan kaki, dan hal tersebut belum ramai tuh karena orang pakai lewat Simpang KKA. Iya. Nah, kawan-kawan ini dari aliansi ini mencoba mengakses lewat Juli. Juli. Nah, Yang jembatan putus tuh. jembatan putus. lewat Berarti Enak. itu di awal-awal tuh pakai sling tuh. Masih pakai sling. Masih pakai sling pertama kali itu ya. Masih pakai sling, masih itu sampai mereka oper dari mobil ke mobil. Jadi di saat tersebut kawan-kawan berangkat lewat jalan kaki, kebetulan aku sendiri mutar dari Birun karena kebetulan ada mobil nih, ada logistik juga, mutar lewat Gempang, Betung, Telaga Raya, Betung, naiklah Kuyun. Nah, dari situlah ending cerita bahwasanya kan kami belum tahu nih bagaimana akses dari rutenya daerah tersebut, karena kan masih samar-samar nih. Kita cuma tahu dari media bahwasanya ini udah bisa diakses, ini belum bisa diakses. Rupanya yang udah bisa diakses Betungnya, daerah Betung. Betungnya yang baru siap. Nah, akan tetapi di depannya itu masih ada longsoran. Oke. Nah, paksa pergilah. Kan nggak mungkin muter lagi ke Birun karena di situ longsoran. Ya udah nunggu. Malam nyampe jam 1:30 malam, itu masih kondisi mati lampu, sinyal nggak ada. Iya. Datanglah nih salah satu warga nyamperin. Nah, dari situ datang nyamperin, bosnya menyatakan ini mau kemana, dari mana, dan sebagainya, mampir dulu. Ini udah malam, ini tuh sampaikanlah kami dari aliansi relawan. Nah, dari situ kami tidak menyadari sebetulnya
Jujur itu tidak menyadari. Nggak menyadari itu manusia atau apa? Menyadari manusia. Oh, menyadari manusia. Cuman maksudnya bagaimana hal tersebut di sini supaya juga terjadi bencana Oke. di tempat kami pas berdiri itu. Nah kami kira kan belum tahu nih Aceh Tengah tuh kayak mana udah kejadiannya. Iya, iya. Karena Itu emang di daerah mana tuh? Kuyunukan. Di Koyonukan tadi. Kuyunukan tadi. Nah berdirilah di situ. Rupanya di balik itu langsung sungai belakangnya. Memang udah Iya. rata. Iya, iya. Nah yang nampak rumah bapak itulah. Karena mati lampu kan malam nyampe. Iya, iya. Sampai ke situ dijamu, di situ kami istirahat dan sebagainya. Besok paginya baru kami melihat hamparan Lumpur, lumpur pasir, Longsor. ini ya. yang tidak bisa kami akses. Kami sampai 2 hari di situ, 2 sampai 3 hari. Kami nginap di rumah warga itu. Dan plot twistnya lagi, mereka rupanya selama ini makan pisang dan apa ya, kalau di ubi. Ubi. Nah, Untuk bertahan hidup ya. untuk bertahan hidup. Dan yang disuguhkan buat kami Itu. itu. Dan kami rupanya nggak ada beras lagi. Dan setelah itu baru, kok kenapa ya sama 2 hari udah nih. Nah, rupanya kami ada beras, cuman nggak ngeh aja. Nah, di sini terjadi bencana. Oke. Setelah itu baru coba kendak. Pas mandi lihat dapur kan, rumah rupanya emang nggak ada lagi, kosong. Daerah Memang itu sama sekali nggak ada. udah nggak sama sekali udah nggak ada lagi. Di situ mulai bukan rasa bersalah sih, cuman kenapa ya nggak dari awal gitu. Ya kalau tahu udah kita kasih kan. Akhirnya turunin drop logistik di situ, jadi salah satu tempat prioritas juga yang prioritas kami harus kami turunin drop logistik. Dan yang kami pikirkan di situ, kenapa Aceh ini lain, lagi susah tapi masih mau bantu orang. Nah itu dia tuh yang unik dari Aceh. itu. Ini tadi. Yang kayak kita cerita Mentalitasnya tadi. itu masih ada mentalitas nggak mengemis-ngemis segala Iya. macam Iya. kan, nggak tersebut, nggak terucap segala macam ya. Kita pengen kepekaan aja sebetulnya. Iya. Kan. Ya, Itu luar biasa. Karena mereka tuh sebenarnya nggak perlu dibantu dengan logistik sebenarnya. Kami cukup kasih jalan kami untuk Iya, apa keluar. namanya berdagang, udah selesai. buka akses. Rata-rata buka kayak akses. gitu. Itu semua. Cuman itu aja orang yang minta kalau di daerah sana. Rata-rata tuh memang. Tapi memang ketabahan masyarakat Aceh ini ya sangat Duh. nggak bisa kita Nggak bisa kita ini memang. Nggak tahu pun kita mau bilang apa nih Iya. kan. Nah, aku bilang apa karena emang suwer biasa. itu Iya. dan mungkin nggak kejadiannya di aku aja tapi banyak relawan-relawan juga menceritakan hal yang sama, entahkah itu di Aceh Utara, di Aceh Tengah, di Pidi Jaya, itu semua. Itu kepekaan negara kan, maksudnya walaupun sudah disindir-sindir lah, kemarin kan ada relawan juga salah satu influencer dari Aceh lah membagikan mainan beko-bekoan saat Iya. anak-anak bermain di Di lumpur. lumpur yang sudah mulai, itu sebetulnya kan sarkas Ya. tapi cerdas. Itu kan Maksudnya, itu sempat terjadi ini cekcok tuh di Aceh Cekcok, Utara. Makanya dia sampai berangkat ke Banda Aceh. Adalah beberapa videonya viral yang Menyelesaikan lah hal tersebut, menyelesaikan ya. hal tersebut. untuk mendatangkan Tapi apes lah, keren Ya, cara mainnya. keren cara mainnya. Dia beli beko walaupun bukan beko besar dia beli. Dibagi ke anak-anak kan. Cuman kan nggak mungkin itu untuk membersihkan rumah orang nih. Iya. Ya kayak kau bilang tadi itu sebenarnya sarkas yang muncul di media, cuman ya kinerja kayak itu tadi kan. Tapi kalau menurut aku itu bukan sarkas lagi, kayak itu keresahan. keresahan. Udah kedalaman yang Iya. dimana aku nih udah nggak mungkin gue beli biku karena biaya biku Iya. berapa, walaupun sewa biku berapa. Iya, Jadi aku cuma mampu ini loh. untuk Jadi- menyenangkan Menyenangkan. masyarakat di situ Iya. aja. Dan mentalitas meminta-minta itu kan memang nggak ada. Ya ada kamu, ini bersih ini bersih nggak ada, tapi dia nih. Kepekaan negara Iya. dengan instrumen yang dia punya kan, maksudnya melihat situasi ini apa langkah yang harus dilaksanakan gitu untuk Iya. pemulihan segala macam. Iya betul. Oh ya, ini aku ada teringat yang kawan-kawan berangkat pas bencana itu terkait apa? Ada anak-anak yang nggak bisa jalan atau apa Kursi kemarin tuh? roda yang- Nah, itu sebetulnya Ah. korelasinya dengan yang tadi yang di Kuyunukan itu. Di Kuyunukan tuh. Kebetulan itu rumah anak itu, Oh di rumahnya berarti di kalian rumahnya, tinggal. di samping rumahnya longsoran. Dan berapa anaknya meter lagi tuh? Gitu, 10 meter atau 20 meter lah Dari rumahnya. dari rumahnya. Wih rawan li udah tuh. Dengan kondisi memang anak tersebut, kami nggak lihat anak itu. Ya, itu plat lagi. Mungkin tadi kurang habis ya pembahasannya. Kami nggak mengetahui bahwa ada anak itu waktu kami baru nyampe karena ke malam. Jadi
adik ini di belakang memang nggak bisa bergerak, Iya. kakinya lumpuh, badannya lumpuh semuanya, dan dia cuma bisa senyum sama nangis, itu cuma dia bisa. Nah, setelah kami mengetahui hal tersebut, kami berpikir bahwasanya apabila, karena kan rumahnya rumah langsung sungai di belakangnya, apabila airnya mungkin sudah membludak lebih dari kapasitasnya, maka yang pertama, anak ini bagaimana? Iya. Dengan Dan- situasi tersebut ya, Iya, terbatas. dikarenakan orang tuanya yang laki-laki, bapak ini, dia sering ke kebun. Bapaknya ya. Bapaknya sering ke kebun. Nah, kebetulan di bencana itu dia di kebun. Di kebun di Pamar. Pamar. Di Pamar. Pamar Jauh dengan lah. Kuyon kan jauh kali. Jauh tuh. Dia kejebak di situ selama 3 hari. Di Pamar. Karena kan Pamar lumayan parah di Rusip. Iya. Nah, Rusip Antara tuh ya. di Emang- Rusip antara. Nah, Oh, berarti kalian tinggal di situ. tinggal di situ dengan segala keterbatasan yang punya rumah, tapi tetap senantiasa. Oke. Berarti ini ceritanya kayak mana kalian bisa bawa ngasih kursi roda itu ke adik itu? Jadi muncul tekad yang kuat, walaupun kami merasa ini nggak ada uang lagi, karena kan udah disalurkan untuk beli logistik semua. Iya. Walaupun kemarin itu ada berapa sumbangan dengan total sekian, udah kami belanjakan semua. Jadi kan untuk kursi roda ini nggak Masuk murah, planning lah, Iya. nggak masuk planning. selain logistik tadi. Dan untuk kami hidup di sana aja kami pas-pasan, Iya. makan mie apa yang bisa lah. Jadi mau nggak mau kami berjanji dengan diri sendiri, dengan cara ini satu harus terbantu dengan cara apapun lah. Oke. Balik ke Banda Aceh, sampai di Banda Aceh berdiskusi sama kawan-kawan, tanya saran dan sebagainya gimana kolektif, sehingga carilah anggaran-anggaran yang bisa kita pakai. Alhamdulillah kemarin itu ada lebih uang sedikit dari kawan-kawan yang berangkat juga. Iya. Dikembalikan uang tersebut untuk kita donasikan lagi. Iya. Nah, lebihnya kita beli itu. Berangkat lagi besok Oke. kami. Berangkat. Di saat beli itu pun sebenarnya sangat tendensius ya, emosional. Iya. Karena apa ya? Hal yang sekiranya kenapa sekarang? Telah deh. Negara mana? Nah, itu dalam pikiran. Kembali lagi ke Kembali lagi. pikiran itu tadi ya. Negara di mana, pemerintah di mana. Nah, itu sakit saya Iya. berbayang ada loh nih yang tahu, untung tahu. Kalau nggak tahu gimana? Ya. Dan dia harus menjalani terapi, harus menjalani ini, menjalani itu butuh biaya. Berarti si adik itu udah lumpuh udah lama atau dia bawaan dari lahir? bawaan dari lahir. Udah bawaan dari lahir. Dari bawaan dari lahir. Berarti dengan kesempatan kawan-kawan pergi ke sana, disitulah pertama kali dia pakai kursi roda. Pakai kursi roda. Dan itu mungkin Tuhan yang membukakan ya. Untuk kami memang terjebak di longsoran itu, Untuk membuka mata yang lebih luas lagi. untuk buka mata yang lebih luas tuh, lebih peduli lagi. Oh. Lihat orang sekitar. Iya. Mungkin itu. betul. Itu berarti itu kawan-kawan bergeraknya dari aliansi mahasiswa Aceh itu. Aliansi mahasiswa saja. Oke, aplaus lu. Oke. Dari cerita-cerita tadi nih ya. Jadi kan banyak memang lokasi yang mungkin aku pribadi dan kawan-kawan mungkin ada beberapa yang nggak sampai. Kan kayak di Banda Meriah ada di daerah mana tuh ya. Karena kawanku langsung ngabarin aku gitu kan. Dan habis itu dari kebetulan kawanku dia juga petani, sampai dia minta bantuan bibit dan yang lain-lain gitu kan. Cuman ya kita nggak ada akses ke situ nih ceritanya. Cuman menyikapi hal itu tersikapi lah akhirnya dengan ya berbagai macam polemik lah tuh. Dan dari cerita tadi ada nggak hal yang memang yang pertama kali kita pergi kita sedih, merenung, tapi ketika jumpa masyarakat di situ ataupun kejadian di situ menjadi kita terhibur? Oh, ada. Apa tuh?
Kebetulan kemarin pas udah turun ke Benda Meriah nih. Turun ke Benda Meriah, di salah satu apa ya nama desanya? Lampahan Lampahan kayaknya. Itu yang ada masjid yang di sampingnya langsung ada sungai yang deras. Itu yang termakan ininya tuh, Toiletnya ya. Ya, toiletnya yang hancur. Dan rumah-rumah di bawahnya yang hancur tuh. Ya. Nah, di situ berjumpalah dengan masyarakat dampak. Sebelum berjumpa itu malamnya ada kejadian sebetulnya. Itu Jadi apa tuh? mungkin kalau memang qadarullah ya, qadarullah alhamdulillah selamat, masih diberi keselamatan oleh Tuhan. Hujan di saat itu memang udah deras, kan juga udah mengingatkan. Oke, kayaknya tuh di yang sempat viral Wih Gile tuh ya, di masa itu nggak tuh? Karena kayaknya satu jalur tuh ya, Lampahanan. Ya, kayaknya ya satu jalur tuh. Ya. Nah, di situ kan udah coba connect, itu kan masih jaringan belum pas. Udah jangan balik dulu, kalau nggak tunggu di BM aja dulu di dekat bandara Rebeli. Nanti kita baru turun sekalian. Nah, karena kami memikirkan bahwasanya karena keuangan kan terbatas kalau kita sewa mobil. Betul. Nah, jadi logistik yang ada di posko itu masih ada. Kalau sewa mobil kan mahal. Ya udah kami rencana mau balik lagi untuk ambil lagi logistik. Itu rencananya. Balik, hujan deras, nyangkutlah di Lampahan. Itu selama bawa mobil memang lihat lereng aja. Lihat kanan, lihat dan kiri ya. Nah, di situ malam pas di jam 8 nggak salah, hujan makin deras. Di situ kami udah naik ke arah yang lebih tinggi, di Lampahan tapi ke arah yang lebih tinggi. Kan ada kawan yang kenal salah satu. Sampai di situ naik airnya rupanya. Air udah membludak. Di situ karena kita nggak tahu medan saat bencana, karena kan nggak ada di bencana. Jadi parnoan. Jadi karena suara hujan tuh kayak kita takut juga. Karena udah pasti selesai nih. Udah pasti batu yang di bawah. Udah pasti batu. Lagi daerah bencana pula kan. Jadi resikonya sangat besar kemarin. Ambilkan mobil tuh, mobilnya kan udah kami naikin ke atas. Takutnya nanti kalaupun naik air ya udah mobil udah aman. Ambil kereta, turun ke bawah ke daerah pasarnya. Pasar Lampahan tuh. Pasar Lampahan. Ya masyarakat udah lari berhamburan semua. Udah parno, udah takut. Air naik. Nah, di situ langsung gimana nih? Apa yang harus kulakukan? Karena moral nih, bawa nama relawan. Iya, betul. Apa yang harus kulakukan? Satu sisi takut, mau ikut juga mulai ini. Satu sisi beban apa namanya? Beban donasi orang mau kayak mana? Besok labeling kita kan relawan nih, masa relawan jadi korban kan malu juga. Nggak ada safety. Nggak ada safety-nya. Di situ untung ada senter, berbekal senter. Langsung berhenti ke tempat air yang lagi naik itu. Berhenti. Itu udah masuk dari toko-toko, udah keluar semua. Dan nyebrang memang airnya. Alhamdulillahnya hujan mulai reda. Tapi air masih besar. Jadi jalan itu udah mau putus. Karena kan Lampahan yang belum putus. Betul. Nah, itu udah putus, dah kutuk jatuh batu yang. Inisiatif lah. Main pertama yaitu angkat batu untuk mindahin air jangan ke jalan. Dari batu-batu kecil. Dari batu-batu kecil, kesadaran bersama, disitulah gotong royong. Itu masyarakat Aceh khususnya Indonesia ini memang gotong royongnya tinggi. Nah, saat mulai ditaruh batu pertama, langsung masyarakat semua taruh batu untuk mengalihkan air yang sebesar itu dialihkan dengan batu kecil. Tapi dengan semangat gotong royong bisa teralihkan. Berarti nggak ada lagi takut-takutnya tuh masyarakat. Nggak ada takut, ya udahlah. Kalau emang turun air sekali yang besar, berarti udah pasrah. Yang penting ini akses jangan putus. Nah, itu masyarakat pikirnya. Jangan sampai putus akses lagi, karena lama pasti nanti ya. Ya pasti bakalan jalan, kalau dari situ mau daerah mana lagi jalannya? Ya. Tapi situ ibu-ibu udah mulai diungsikan nih. Dan jadi satu momentum juga, masyarakat udah pada naik mobil semua.
Jadi kekurangan mobil. Oke. Nah, sebelum Mau sebelum mengisi. itu dilakukan, sebelum batu itu dilakukan, pas masyarakat udah naik mobil kan butuh mobil lagi nih, masih ada masyarakat menggendong bayi. Iya ya. Itu kan mungkin ada mobil. Dia harus ngambil dulu. Langsung bawa kereta lah di jalan sampai ke sana, ambil mobil, turunin mobil dengan kondisi udah naik airnya juga di tempat kami ambil mobil itu. Pas sampai ke situ, masyarakat udah naik semua atas mobil. Musikan masyarakat dulu. Berharap dia bisa aman gitu. Bisa aman untuk minimal jangan dekat kali dengan itu. Iya, iya. Bawa masyarakat, bayi gendong basah-basahan. Aduh. Evakuasi sampai salah satu kemarin itu untuk menginformasikan juga kan udah pada sibuk semua itu. Iya, betul. Informasikan baterai nggak ada, jaringan putus lagi. Pakai sambungan radio lah kemarin kalau nggak salah. Itu mengabarkan kepada kawan-kawan salah satu radio di Banda Aceh juga. Untuk mengabarkan pada bahwasanya selampahan kejadian seperti ini dan sekarang udah aman, jadi jangan panik. Oke. Jadi kita kan merawat juga psikologis masa nih. Ya, betul. Karena kalau memang psikologis kebencanaan itu kita nggak punya, kepanikan itu bisa menjadikan bencana kita untuk kita sendiri kan gitu. Itu kawan-kawan berangkat ke sana, oke lah dengan kesedihan, ya kan? Ada nggak apa namanya? Yang wilayah Yang membuat kawan-kawan tuh lucu. Ini kok minta ini gitu. Mungkin ada, Pak ini HP ku udah nggak ada lagi, mau minta iPhone 12 itu ada. Kalau boleh jujur kan ada satu nih yang lucu ya. Apa tuh? Cuman telat. Sebenarnya lucu tapi dalam sebetulnya ini. Disuruh jagain anaknya. Anak gadis. Cuman saya nggak menyikapi itu ke hal yang lebih negatif, tapi lebih ke dalam. Apa dia sudah tidak memikirkan hidupnya ke depan? Oke. Berarti dia udah beranggapan kalau nanti naik lagi air bencana, ini anakku tolong jagain lah. Gitu. Sampai dia bilang kampusnya di mana, ini nomornya, ini orangnya, sampai nampain fotonya, sampai dia vicin tuh nampain ini orang nanti akan jumpain. Itu suruh bantu jaga sama di Banda Aceh kalau memang kayak gitu. Oh, itu udah dramatis kali itu ceritanya. Ya. Emang lucu sebenarnya, lucu kok bisa ada segitunya udah berpikir. Iya, cuman ya psikologis kebencanaan itu tadi ya. Kan memang perlu untuk gimana cara memulihkan lagi psikologis korban-korban terdampak ini, terkhusus untuk anak-anak gitu. Iya, itu perlu tuh. Program-program. Ini kan kita udah beberapa hari, mungkin nggak ada, udah beberapa minggu nggak ada turun ke lapangan itu ceritanya kan. Ada terbayang nggak kawan-kawan kalau di masa bulan Ramadan ini kondisi mereka itu kayak mana? Dengan informasi beberapa hari di PD apa di mana tuh yang naik air? Di PD Jaya, di Merduga. Itu menurut kawan-kawan, mungkin kan kawan-kawan udah terjun ke lapangan ini ceritanya nih. Memungkinkan nggak selama Ramadan ini mereka masih dikatakan dengan aman? Untuk yang paling dekat mungkin di PD ya, PD Jaya. Boleh. Di situ sampai saat ini masih terendam lumpur, masih banyak orang yang tidur di bawah lumpur, di bawah kedinginannya malam, teriknya matahari saat siang. Apalagi di bulan Ramadan. Iya. Kalau kita bilang aman, pasti tidak aman. Belum ada jaminan lah ceritanya. Memang tidak aman. Buktinya kemarin naik air. Orang harus mengungsi. Iya. Nah, kemarin kawan-kawan dari KKN juga harus balik semua ke Banda saat naik air itu. Nah, berarti kan memang tidak aman, masih statusnya tidak aman. Berarti ini tidak ada pembersihan jalur air lah nih ya ceritanya. Ya, itu belum sampai sekarang. Ya, hampir semua tempat kayaknya itu. Kayaknya nggak ada. Belum ada. Karena seharusnya kan ketika bencana Harus sigap. Iya, harus sigap untuk membersihkan jalur airnya biar nggak merembes ke ini lagi kan. Ada kebijakan strategis lah. Kalau berbicara tentang kebijakan strategis, aku hari ini lebih suka kebijakan strategis yang dilakukan oleh kawan-kawan LSM luar Aceh itu, dan juga orang-orang Aceh tersendiri ya. Kemarin ada dari kawan-kawan mana tuh membuat saluran filter air
Ya. Airnya kuning, tiba-tiba dengan alat seadanya, pasir, batu segala macam, jadi air jernih. Terus kawan-kawan dari luar Aceh juga datang. Vital pertama tuh air bersih. Air dulu. Ya, Kayak air mana bersih. cara air bersih. Kemudian bersihin lagi biar anak-anak bisa lanjut sekolah Iya. darurat lah gitu segala macam. Maksudnya dalam sekelas negara kok nggak mikir kebijakan strategis yang semacam kawan-kawan LSM buat, kok jauh lebih tinggal. Padahal Iya. kan yang harus lebih mantap ya negara lah gitu. Seharusnya kan. Seharusnya. Tapi ada juga yang nyampein ya negara udah mengeluarkan uang banyak, triliunan. Ya hal kecil mungkin kayak lumpur, kemudian mengering, kemudian menjadi kalau dihirup itu Ya bisa pasir jadi yang TBC kecil-kecil dan yang kayak lain-lain. itu. Kayak di Aceh Tamiang Ya, lah sebenarnya. itu kan upaya mitigasi kan. Oh, ketika ada banjir, ketika terik, dampak yang dihirup tuh bagaimana, kemudian untuk mengantisipasi ini kayak mana itu kok nggak kepikiran sih, kepikiran tapi telat. Oke. Gitu. Nggak telat pun, maksudnya memang nggak ada pengerjaan secara langsung. Ya kita bilang penyiraman mau disiram kayak mana? Nyiram bunga di ini. Ya ini kan nggak satu tempat loh yang pertama. Memang harus ada langkah nyata yang harus dipikirkan oleh Seharusnya pemerintah. memang dipindahin terus tanah tuh sebelum dia itu mengeras. Ya, Itu lebih bagus kan kayak gitu. Kalaupun memang mau dibuat lagi rumah di atas lumpur itu kan Nggak mungkin kan. rawan lah. gua rasa. lawan. Karena yang kubenci kan kayak ini dari negara. Ketika presiden datang tuh seolah-olah tuh paling mantap di Ya. lapangan. Kemudian track force maksudnya ya yang tenda oren itu segala macam. Iya. Kinerja kenapa tiba-tiba ketika ada RI 1 Datang. datang ke Aceh itu maksimal tuh dalam beberapa hari menjelang hari H. Oke. Ya. Ketika udah lepas balik ke pusat kembali lagi gitu. Karena- Saya nggak betul-betul nggak adil. Karena negara kita selalu nyaman dengan seremonial. Terlalu banyak. Ya, Tapi kawan-kawan terpikir nggak kenapa RI 1 itu ketika pertama kali bencana di Aceh itu dia pergi ke Aceh Tenggara? Kira-kira ada apa? Kenapa harus itu? Kenapa harus ke sana? Sedangkan di Aceh Tenggara itu Lihatlah, mereka tidak kena bencana. Yang dia pergi itu memang masih masih aman lah. Masih aman. Masih koridornya aman. kira-kira kenapa, Bung? Rumah yang kita lihat mungkin ini praduga, azas praduga. Oke, boleh. Jadi salah ya. yang kita tahu lah bersama Ya. bahwasanya bagaimana Presiden Indonesia, Mm-mm. Presiden kita Gemoy. ya si Gemoy. Oke, gas. Nah, bahwasanya Bagus, dia bisa menyanyi senam kan? Senam. nah, Biar sehat. ya juga lagi. Semakin tua Iyalah. kan semakin kanak-kanak kita maklum. Itu Semakin berumur, ya kembali secara, lagi. secara Pasti psikologis ke umur ya. anak Harus maklumi berarti kita. maklumi lah. Maklumi. Jadi kayak mana tadi? Ya berbicara lahan lah. Bagaimana lahan dia yang ada Yang ada di sana. Jadi memastikan dulu lahan aman nggak nih. Oke. Baru selanjutnya, baru lihat nyawa, ada nggak masih nyawanya. Oke. Itu dalam logika dasar mungkin ya, Oke, kemungkinan nih ya. kemungkinan. Kita berbicara Makanya azas kemungkinan. praduga tadi kan. Dan momen pertamanya juga seskap open mic kan terkait situasi ini. Iya. Aceh itu awal mula seskap buat konferensi pers kan. Maksudnya dalam ada satu analogi itu raja bergerak dalam papan catur tuh tanda pertahanan catur tuh udah Udah kuat. mulai rawan. Kirain udah mulai kuat. Raja bergerak kan udah mulai goyah tuh permainan papan catur. Iya, kalau dalam catur ngapain raja harus bergerak kalau Biasa pionnya ya kan? masih ada? Udah melindungi segala macam. Iya, betul. Banyak lah kerancuan-kerancuan yang kita lihat. Maksudnya alah framing aja paling segala macam. Bahkan kita pun nggak percaya gitu apa yang dibuat. Iya. Mungkin nih untuk Bu Misbah bakalan ada turun ke lapangan lagi nggak dalam waktu dekat ini? Untuk di waktu yang dekat mungkin kita akan, ini sedang kita godok sebenarnya, sedang kita gagas bahwasanya ada beberapa tempat yang menjadi laporan kita juga tim di lapangan. Iya. Jadi kebetulan aliansi ini kan mahasiswa Aceh. Oke. Jadi dia di berbagai tempat ada. Sehingga laporan-laporan tersebut menjadi
fondasi kita untuk bergerak lagi dan terus bergerak. Jadi mana seperti di Rantau Panjang, di beberapa Rantau Panjang di mana tuh? Aceh Aceh apa Timur, Tamiang? Aceh Timur. Aceh Timur. Nah situ di salah satu aksesnya itu harus melewati peti. Lewat PT. Karena kan banyak aksesnya udah terputus nih. Oke. Nah jadi untuk salah satu aksesnya itu harus melewati jalur PT. PT perusak tanah. Ya, pusat tanah. Nah, dan sempat kemarin itu kawan-kawan udah berangkat ke sana sebenarnya. Dari sana mereka menyampaikan informasi untuk kita akses itu kan susah. Melewati jalan itu. Ya, untuk harus minta izin dulu sama orang PT-nya. Karena pemilik tanah mereka. Milik PT. Gitu. Oke. Sehingga harus minta izin. Nggak tahu dia dengan kondisi bencana seperti ini, itu yang sangat disayangkan. Nah, jadi serba kekurangan di situ. Anak-anak masih banyak yang ya harus nyuci itu harus pakai air lumpur kemarin kan. Iya. Masak beras pakai air kuning. Iya. Cukup sedih kalau kita lihat. Lengket lah dalam badan tuh Mau cek, kalaupun mati pun ya memang inilah ajal gitu. Udah terpikir gitu berarti. Nah, itu dan juga ada juga kawan-kawan yang ingin berangkat ke PD Jaya, kemarin baru melakukan survei. Nah, insya Allah mungkin dalam waktu dekat. Kalau bukan dalam waktu dekat, ini masih dalam proses pendataan dan juga hal yang akan dilakukan nantinya. Itu kan harus dipikirkan, disusun dulu strateginya. Agar apa? Agar kita ke lapangan tidak menyusahkan. Nah, tidak kembali menyusahkan, apalagi dengan kondisi Ramadan. Itu yang paling penting tuh. Nah, jangan datang kita jadi beban bagi masyarakat di sana kan. Betul. Jadi harus kita pikir secara sematang mungkin lah. Ya bagi kita Aceh ini, Islam di Mekah yang terkenal dengan masyarakatnya yang religius tuh, ketika bencana kemarin aku sempat terpikir tuh, bagaimana ya masyarakat setempat itu untuk sholat Jumat tuh, dengan situasi nggak habis bayang, karuan lah, wudhu segala macam, tempat sholat segala macam ya, air sumber vital pertama ke situasi begitu, sumber kehidupan lah. Bosnya hari ini dengan yang Aceh alami sebanyak 2 kali lah. Dulu kita pernah dilanda juga musibah tsunami, dan hari ini pun bencana yang hampir-hampir serupa lah gitu, dan menjadikan patokan untuk negara lebih mantap lagi ke depannya. Cukup Aceh lah yang merasakan ini. Kita masih ingat lah kayak mana dulu ketika awal-awal terjadi panic attack dulu di masyarakat. Kemudian lagi alat komunikasi itu sangat susah segala macam, akses untuk tempat terisolir pun cukup payah, dan ini cukup dijadikan pelajaran lah untuk pemerintah dengan segala instrumennya, jangan ada kejadian-kejadian serupa. Dan aku pengen mengingatkan lagi bosnya, ketika ada informasi apapun segala macam dari BMKG segala macam, itu cepat-cepatlah untuk rapat koordinasi, ambil langkah strategis agar nggak berdampak seperti Aceh ini. Aceh di kita nih ya. Mungkin itulah. Oke, A+. Mungkin ini dari Bu Misbah ada yang mau disampaikan kepada siapa? Sampaikan kepada teman-teman boleh, kepada pemerintah juga boleh, mana tahu biar bisa dilihat. Gagasan-gagasan ini. Yang pertama karena dari awal ya, rest in peace terhadap Arianto Tawakal, dan semoga pelaku dapat diadili. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan terus melawan dan tidak akan pernah diam. Kami hadir di bayang-bayang kalian. Untuk selanjutnya, untuk negara, bukan hal yang diharapkan, tapi hal yang harus dilakukan. Bahwasanya bencana ini belum selesai, pemulihan harus dilakukan, serta banyak mata yang harus kalian buka lebih lebar lagi. Jadi ibaratnya banyak mata itu bukan hanya di satu tempat yang kalian sorot, akan tapi sorotlah ke dalam, lebih mendalam lagi. Agar apa? Agar hati nurani itu lebih terkutuk, terbuka, dan kita bisa melihat bahwasanya bagaimana
manusia ini bisa manusiakan manusia, karena yang korban bencana ini juga masih manusia. Ini tuh. Oke, aplaus untuk kawan-kawan yang telah hadir di medan perang. Medan kurang ya. Medan perang yang telah hadir di medan perang. Terima kasih waktunya, Bung Misbah. Terima kasih, Repan. Sampai jumpa di MBS selanjutnya. Yo. Assalamualaikum.